Halo guys. Ada yang nengok nih. So sekarang aku mau belajar presentasi. Jadi banyak kan temen-temenku kuliah kayak belajar 1 jam sampai 2 jam di video ini itu. So I don't have much question about that. So that was my dog. That is my dog, sorry. And so I am sellers of the distributor and installer of the company in Bali. So now I will present the material about Luigi and Ray product is Wi-Fi. Do you know the Wi-Fi you use to connect to the internet, to connect with your people, and that is the product, the perangkat, I don't know perangkat in English. So aku pakai bahasa Indonesia aja. Jadi the Wi-Fi itu kan akan nyebarin sinyal itu akhirnya kamu dapat akses internet. Jadi kalau di perusahaan besar maksudnya kalau data wifi yang cukup luas untuk di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, villa-villa itu biasanya pakai ada router, ada switch, ada access point. Kalau kalian yang pernah lihat kayak dipasang-pasang provider IndiHome, Bisnet itu namanya wireless router. Jadi itu masih cakupannya cuma rumah. Kalau di kantor itu pakai yang access point. Jadi yang pertama itu ada perangkat, kalau lengkapnya bisa pakai perangkat namanya router. Jadi aku jelasin contohnya di sini. Jadi biar aku nggak nanti edit ini dalam video ini langsung di up gitu. Nah ini router namanya. Ini router mungkin nggak kelihatan jadinya. LG dia gambarnya aja ini router. Jadi router ini memiliki lubang jadinya port A. Aku jelasin deh kalau jadi router ini yaitu pembagi bandwidth. Jadi kalian bisa ngatur bandwidth itu bisa uploadnya berapa, downloadnya berapa. Jadi kalau kebutuhannya memang terus mengupload video, jadi uploadnya bisa lebih tinggi dan downloadnya bisa lebih kecil. Itu bisa diatur oleh gateway namanya, gateway atau router. Itu atau daya. Selain itu kalian juga bisa memblok salah satu perangkat yang memang dirasa cukup berbahaya gitu, kayak perangkatnya ini IP-nya ini maksudnya perangkat komputernya ini bisa diblok, perangkat HP-nya ini kalau mau connect wifi ntar bisa diblok. Jadi hanya perangkatnya itu nggak bisa akses wifi-nya kita bisa. Dan juga ada untuk mengatur jam. Jadi wifi-nya itu hanya bisa dipakai selama jam kerja. Nah setelah jam kerja bisa dimatiin wifi-nya, itu bisa juga. Dan juga yang ketiga itu bisa salah satu perangkat atau semua perangkat itu nggak bisa connect wifi, tapi bisa diblok aplikasi yang nggak mau dibuka. Maksudnya membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Jadi contohnya misalnya karyawan dan admin gitu, semisal ya. Misalnya admin ada 5 admin dan 5 admin itu emang nggak boleh akses YouTube atau Instagram, jadi bisa diblok. Harus tahu address dari perangkatnya itu. Itu ada gateway, banyak ada fiturnya. Di gateway yang berbeda SPOE. Lanjut, dari gateway disambungkan dengan switch. Jadi switchnya itu powernya, jadinya namanya switch PoE, power of Ethernet. Jadi perangkat-perangkat di sekarang itu untuk menghidupkannya pakai Ethernet, power of Ethernet. Jadi jadi switchnya ini bisa menghidupkan kayak IP CCTV, IP phone, dan access point. Jadi kita perlu switchnya ini untuk mengantarkan daya ke access point.
Selain itu, kelebihan dari switchnya Ruiji ini itu anti looping. Jadi kan switchnya itu sebenarnya mirip seperti yang tadi, mirip seperti gateway, mirip gambarnya seperti gateway, namun kegunaannya berbeda. Jadi switchnya itu kan ada yang 4 port ini. Itu saya jelasin anti looping ya. Switch ini kan ada 4 port ini. Nah, kadang-kadang karena kebanyakan switch itu ada portnya yang 4 port, 8 port, 16 port, 24 port, sampai 48 ada, tapi kita jarang supply karena itu terlalu susah untuk aplikasinya. Kalau nyari 48 port bisa pakai 24 port 2 gitu. Nah, anti looping itu, jika anti looping itu misalnya ini kan banyak port ya, banyak lubang-lubang ini. Nah, dia satu perangkat tapi dia menghubungkan dari sini ke sini, maksudnya ke port 1 ke port 2. Jadi itu kan itu kan salah ya dari segi ngapain dia menyalurkan gaya ke dayanya dia sendiri. Nah, jadi itu switchnya ini bisa disetting udah langsung anti looping. Jadi kalau ada terdeteksi anti looping itu bisa diatasi oleh switch itu sendiri, di setting dari awal. Itu tuh terjadi ketika ada gateway nanti disambungkan ke switch, karena kebanyakan bisa switch tersambungkan ke switch itu biasanya. Di sana biasanya ada kelemahan. Lanjut ya, sudah tenang ini situasi, mohon maaf tadi ada Ruiji Cloud. Jadi Ruiji Cloud ini sebagai suatu aplikasi atau software yang bisa dipakai untuk setting konfigurasi perangkat itu. Perangkatnya Ruiji ini tinggal di scan barcode itu sudah bisa. Jadi yang saya bilang anti looping, yang saya bilang sama control bandwidth itu bisa di Ruiji Cloud itu sendiri, udah free license jadi nggak berbayar. Selanjutnya kan saya udah tadi dari router disambungkan ke switch. Nah, dari switch bisa disambungkan ke access point. Access point ini ada 3, ada yang outdoor, ada yang indoor atau ceiling access point, dan ada yang wall. Kita masuk ke indoor dulu ya. Jadi indoor atau ceiling access point itu bentuknya seperti ini. Waduh, kelihatannya. Wow. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang dipasang-pasang di plafon gitu. Bisa dipasang di plafon. Biasanya di area koridor, area meeting, itu bisa sampai 50 user masih aman. 50 user yang akses sudah anti roaming. Dan juga ada 2 tipe access point sekarang. Jadi itu ada WiFi 5 dan WiFi 6. Sekarang udah upgrade ke WiFi 6. Kalau WiFi 6 itu tipenya yang API 820. Hampir mirip seperti ini gambarnya. Itu access point itu radiusnya sekitar 40-50 meter. Itu masih aman tanpa halangan. Jadi kalau ada halangan kayak tembok atau yang lain itu sinyalnya semakin berkurang. Selanjutnya itu ada yang outdoor. Yang outdoor ini ada yang sebenarnya yang kemarin tuh outdoornya tuh bulat seperti ini, yang Ruiji bulat seperti ini. Tapi sekarang udah ada desain yang baru. Itu barangnya udah discontinue, memang lumayan laku keras. Nah, misalnya kalau yang sekarang ada yang kotak. Nah, itu tuh outdoor. Jadi kalau dia kena hujan itu udah aman, karena dia dilindungi sama IP68. Itu salah satu skala untuk ketahanan air. Untuk coveragenya itu lebih banyak, lebih tinggi maksudnya, lebih lebar, itu sekitar 100 meter 200 meter masih aman dengan klien yang sampai 100 bisa. Jadi itu untuk di area parkir. Nah, selanjutnya ada itu wall access point yang kecil. Ada wall access point, bisa ditaruh di sampingnya stop kontak, itu ditaruh, itu bisa. Ini juga mengeluarkan sinyal ya. Jadi emang kayak stop kontak itu ada portnya 1 ini.
Jadi itu untuk di kamar-kamar. Nah, skenario dari Ruji sendiri ini, misalnya ini ada hotel yang kita akan taruh ceiling access point-nya, kita akan taruh ceiling access point di koridornya. Nah, terkadang untuk kamar-kamar yang ada di pojok 2 pojok gitu misalnya, persegi 4 itu pojok, itu kadang-kadang nggak ke cover sinyal internet. Jadi kita pasang di satu ruangan itu hanya untuk pasang wall ini kapasitasnya sampai 10 user masih aman dengan jangkauan 10 meter. Itu masih 5 kali 5 ruangan tuh masih aman. Jadi tadi satu portnya itu bisa dipakai lagi untuk IP pun. Jadi IP punnya tinggal dicolokin dari wall ini, jadi lebih praktis jadinya, mengurangi pemakaian kabel. Dan juga untuk CCTV juga bisa. Ini kan itu yang penting ada, itu udah PoE, power of internet, jadi udah bisa nyambung. Jadi tadi ada wall access point, terus skenario nya jika ada di hotel misalnya ada di koridornya yang ditaruh ceiling access point, tapi tidak ke cover untuk pojok kamar yang di pojok tidak ke cover sinyal, itu bisa dipakai wall access point. Jadi selanjutnya untuk desain di perumahan itu ada wireless router namanya, ini contohnya. Nah, ini juga kita menjual, dari Ricci juga ada produk ini. Jadi ini desainnya lebih elegan dan juga ada fitur meshnya, jadi bisa di dua perangkat bisa disambungkan bersamaan tanpa ada kabel. Ini ada 2 perangkat wireless router yang tadi saya berikan, jadi itu bisa di perumahan untuk tiga gitu misalnya, nanti satunya udah ke cover udah ada wireless routernya, nanti 3 bisa ditaruh lagi biar kuat sinyalnya, seperti itu sih. Jadi sekian untuk pembahasan router, switch, access point, dan wireless router yang untuk perumahan, untuk perangkatnya Ricci. Untuk detail nanti tanya saya DM. Thank you for watching, bye.